manugrahum manuaram dewa dantun nugraharkem yarjanem sarop. Kalau di Tengger kalau bulan kesada itu pakai hitungan Desta, Kesada, Kasa, Karo, ketiga, kapat, kalima, kaenam, kapitu, kawolu, kesanga, kesepuluh. Dulu ingat sama nenek moyang katanya itu loh Pak ya. Kalau hitungan bulan kesada, ojo lali lek bulan purnomo besok anak Pudatam kongkon labuh tandur tuwuh nang Bromo. Iku sejarah Tengger. Makane setiap langkah bulan kesodo nek tanggal purnama anak Pudatam suruh labuh tandur tuwuh. Adat dan agama di agama Hindu di desa Sabirep itu menyatu Pak. Bagaikan kapas sama minyak, tidak bisa-bisa. Nanti kalau ndak ada orang yang ngerti, yang memberitahu anak-anak itu, akhirnya besok ke depannya itu sejarah juga Sabirep kan ndak tahu. Nama saya Karsutek ya. Nama saya Karsutek selaku Pinandita di Pura Srada Bakti. Itu Pak ya. Makanya saya di sini kalau setiap 210 hari saya melaksanakan hari raya Saraswati di Pura Srada Bakti. Karena hari Saraswati itu penurunan ilmu dari Dewi Saraswati. Itu Pak ceritanya gitu. Dan kebetulan wukunya wuku terakhir namanya wuku Watu Gunung. Itulah yang dinamakan Hari Saraswati, penurunan ilmu dari Dewi Saraswati Pak. Itu yang itu kalau Saraswati karena kegiatan Saraswati itu mulai setelah Saraswati Pak ya, 5 hari lagi hari Rebo itu melaksanakan umat Hindu kita melaksanakan hari raya Pagarusi Pak. Jadi sekarang wukunya wuku Watu Gunung 5 hari lagi kita berubah wuku ada di wuku Sinta Pak. Nah, itu kalau umat Hindu. Nah, kalau setelah dari Rabu Kliwon yang akan datang kurang 72 hari mulai dari Rabu Kliwon itu umat Hindu di desa Sabirep melaksanakan Hari Raya Galungan di Pura Dharma Santi. Baru kemudian setan 10 hari lagi kita umat Hindu di desa Sabirep melaksanakan Hari Raya Kuningan yang bertempatan di Pura Randu Agung Pak. Nah, yaitu makanya saya selaku Pinandita Romo Mangku ya agak nggak mengerti 100% tapi kita harus ngerti dengan adanya itu. Karena Hari Saraswati penurunan ilmu, jadi kita selaku Romo Mangku ya sama umat Hindu sama adik-adik khususnya generasi yang kecil-kecil kita menjunjung tinggi supaya tidak lupa dengan hari raya yang kita laksanakan tiap harinya. Mulai tiap harinya orang Hindu Pak. Kalau saya terus terang sembayangnya kalau orang Hindu sebetulnya sehari itu 3 kali miturut Tri Sandia. Karena saya sendiri tidak nutup kemungkinan saya selaku Romo Mangku karena kerjaan saya ini siang kerja, jadi saya melakukan persembahyangan hanya Eka Sandia. Eka Sandia berarti 1 kali. Saya tidak nutup kemungkinan. Tapi di pura saya tetap ramai. Cuma hari ini saya memakai sound system walaupun 1 karena waktu bulan-bulan yang depan itu kan masih tidak boleh rame-rame. Jadi saya sembahyang saya batasi, tidak pakai sound system, jaga jarak. Itu saya kondisinya sama umat-umat Hindu yang di sini itu Pak. Saya lebih ketat karena saya selaku Romo Mangku itu tidak menekan gini-gini. Ya kalau orang Hindu di sini di pura saya tiap 5 hari sekali saya mengadakan kliwonan Pak. Itu kliwonan ya bawa Banten, gampangannya pakai sajen, sembayangan beda dengan tiap hari ini. Karena kalau kliwonan itu pakai mespa, pakai beja itu. Makanya yang disebut beras itu namanya beja dan dupa termasuk api, air kebutuhan kita sehari-hari. Makanya kita sehari-hari kan butuh, terutama betul Bapak tadi kan ngomong air pertama Pak ya.
2 api, 3 beja itu tadi. Itu Beja itu apa? beras yang ditaruh di bening sini. Biar pikiran kita menyatu, tapi disangkut pautkan dengan kebutuhan kita sehari-hari, Pak. Itu secara agama, Pak. Air, api, beras. Iya, iya. Kalau dalam era sekarang itu air, energi, pangan. Iya, lah itu, Pak. Makanya itu, jadi disimpulkan ada itu tadi, karena apa? Kalau orang Hindu harus pakai beja. Ditaruh di kening pikiran kita biar menyatu kepada Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Ya kita kalau doa tok, Pak, walaupun satu hari itu doa sampai 27 doa, tapi kita tidak bekerja, tidak usaha, ya tidak ada. Tapi ya sambil bekerja, kita sambil doa. Mudah-mudahan pertama kita diberi rahayu selamat, panjang umur, jadi kita bisa melaksanakan apa kegiatan agama atau adat, itu tetap bisa lancar, Pak. Karena adat dan agama di agama Hindu di desa Sabirep itu menyatu, Pak. Bagaikan kapas sama minyak, tidak bisa-bisa. Di mantra Pak Dukun ya juga nama Siwaya, di mantra pemangku juga ada mantra nama Siwaya. Semuanya Pak sama, Pak. Saya selaku Romo Mangku, kalau orang meninggal dunia, Pak, terus terang saya ya tahlil sampai 1 minggu. Itu tugas saya, tugas Romo Mangku. Nuwun sewu, tugas Romo Mangku itu Kirim doa. Kira-kira apa aja, Pak? Tugas Romo Mangku, Pak, ya kalau ada orang meninggal dunia, Pak, ya mulai awal sampai akhir ya kita harus kirim doa, mulai awal sampai akhir. Itu tugas pemangku. Kalau pelaksanaan cara adatnya itu Romo Dukun yang melaksanakan. Nah itu, tugasnya Romo Mangku banyak, Pak. Sekarang mimpin termasuk seperti guru pasraman, Pak, ya. Mimpin anak buah kita, murid-murid yang ada di pura. Itu. Sekarang ada yang bawa sajen, ya Romo Mangku. Kadang ada orang nikah, orang Hindu, ya Romo Mangku. Yang membersihkan, mensucikan calon pengantin kita berdua itu ya Romo Mangku. Cuma Romo Mangku tidak bisa melaksanakan secara adat itu, Pak. Itu tugas Romo Mangku yang ada di desa Sabirep. Kalau Romo Mangku, Pak, tidak melaksanakan itu, tidak di pura saya sendiri, tidak dipanggil mana-mana. Kalau Romo Mangku tidak boleh menolak asal saya masih diberi kesehatan. Saya sering, Pak, melaksanakan di desa mana-mana. Biasanya Galungan saya dipanggil ke desa Ngadirejo, Pak. Kalau di Ngadirejo kebetulan Romo Mangkune di sana barusan meninggal dunia. Jadi ngambil dari Sabirep gitu, Pak. Itu contoh kerjanya Romo Mangku banyak, Pak. Tiap kliwonan ya, Pak, itu ya melaksanakan di pura. Bawa sajen walaupun sedikit pun. Terus purnama, Pak. Bulan purnama? Bulan purnama. Ngapain itu, Pak? Bulan purnama ya kita bawa sajen ke pura. Ya berdoa bersama, sembahyang bersama, minta pengampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Purnama dilem. Kenapa harus menunggu purnama? Kalau berdoa kan bisa kapan saja. Bisa. Ya. Atau karena purnama itu sakral atau punya makna tertentu buat orang penting? Karena namanya dari Tengger mulai dulu itu sudah dinyatakan bulan sakral, purnama itu. Nah, makanya ini menyangkut dengan adat istiadat, Pak, ya. Makanya kenapa hari Kesodo kok bulan purnama, mulai purnama, Pak? Itu, Pak, sejarahnya, Pak. Nah, itu Saraswati sama adat, Pak, ya. Makanya adat di desa Sabirep itu banyak, Pak. Saya sering sekali ditanyai, kenapa bulan Kesada kok menetap di bulan Agustus atau bulan Desember? Nggak bisa. Karena di bulan Kesada kita pakai hitungan, nggak pakai, ngapunten, Pak, ya, nggak pakai hitungan Januari, Februari, Maret, Pak, ya. Kalau di Tengger, kalau bulan Kesada itu pakai hitungan Desta, Kesada, Kasa, Karo, Ketiga, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kesanga, Ke-10. Kan sudah 12, Pak. Iya. 1 tahun. Jadi tidak pakai hitungan Januari, Februari. Makanya saya sering, dulu saya dipanggil orang Jawa Tengah, ya gitu, di Ngadisari. Kenapa, Pak? Kesada mbok kok tidak menetap seperti Idul Fitri? Tidak bisa, karena pakai hitungan bulan. Nah, bulannya tidak pakai, bukan Sura Sapar Mulut. Dan Karo juga gitu. Dulu Karo bulan besar, Pak, ya. Bulan besar, Singgih sudah tahu. Sekarang enggak.
sekarang ada di bulan Suro. Itu menginjak di tahun itu tadi. Sekarang bulan kalau hitungan itu Pak ya, bulan hitungan Tengger, sekarang bulan Kesada Pak. Kesada, Kasa berarti bulan besar itu bulan Kasa Pak. Bulan Suro ini bulan Karo Pak. Nah gitu. Pak, bicara bulan purnama. Hmm. Kalau di bawah itu ada yang namanya dolanan padang bulan. Iya. Nah, kalau di sini apakah dulu itu pernah setiap bulan purnama itu selain upacara, Iya. ada nggak kegiatan-kegiatan masyarakat yang itu sifatnya merayakan bulan purnama, dolanan ning latar? Oh, kalau Di sini ada nggak? di Pura kalau masyarakatnya itu jarang Pak ya, karena itu saya pikir bukan Hindu semua Pak ya. Jadi Hindu, Muslim, Kristen, ya. Jadi saya pikir yang melaksanakan bulan purnama itu umat Hindu dok. Ya kadang pemangku beberapa orang itu yang melaksanakan, itu namanya purnama Pak. Itu tapi tidak melaksanakan di Pura, tidak melaksanakan di jalan rame-rame enggak. Jadi tetap dilaksanakan. Karena kita dulu ingat sama nenek moyang katanya itu loh Pak ya. Kalau hitungan bulan Kesada, ojo lali lek bulan purnama besok anak putra Adam kongkon labuh tandur tuwuh nang Bromo. Iku sejarah Tengger. Anak terakhir mangkane diarani Joko Tengger Pak ya, sejarah Roro Anteng sama Joko Seger. Dirangkum gampangane kepada Tengger Pak. Lah mangkane mulai bulan Karo Pak ya, itu Desa Sapikirep ya melaksanakan Hari Raya Karo, Kesada, juga Pak Pujan Pak. Kalau di umat lain mungkin kalau pujan itu ya ada Suro Sapar Mulut kan melaksanakan umat Muslim. Kalau orang Hindu itu melaksanakan pujan. Sekarang ini pujan Kesodo wes. Kesodo, Desta, Kesada, Kasa, Karo. Karo itu ndak pujan itu melaksanakan Hari Raya Karo. Nyelameti sedekah desa Pak. Sedekah desa Desa Sapikirep ndak nyelameti umat Hindu tok Pak. Ndak nyelamati umat Hindu tak, semuanya yang ada di Desa Sapikirep itu diselamati Hari Raya Karo. Karena yang kena pungutan bukan orang Hindu tok Pak. Semuanya yang ada di Desa Sapikirep itu kena pungutan. Iya. Jadi makanya lek Mareme itu ada sedekah desa yang melaksanakan di balai desa itu ya Pak Yai atau Pak Haji. Nah, besok paginya yang melaksanakan Hari Raya Tumbeng Gede itu Romo Dukun Pandita. Setelah Tumbeng Gede Pak ya, itu Romo Dukun yang ada di Desa Sapikirep melaksanakan sesanti. Kok carane jenengan orang Muslim bu kendurenan. Sesanti itu kenduren. Kendurenan itu sesanti. Sesanti itu yang melaksanakan Romo Dukun Pandita Pak. Keseluruhan Romo Dukun Pandita tadi pergilir mulai keliling desa. Karena di Desa Sapikirep itu sudah adat istiadat mulai awal ya. Harus ada tayub walaupun 1 jam. Ya desa harus melaksanakan. Dan ada ujung-ujungan mulai nenek moyang kita itu ya dilaksanakan. Itu Pak, ada nyadran. Lek carane datangi karo itu, lek carane wong Muslim iku kan malam pitulikiran terus mulai bancaan. Lek orang Hindu nek Sapikirep mulai datangi ping 7. Nah, ping 7 sampai karo ya Pak, sampai nyadan. Nyadan niku lek sampean carane raya 7-7. Wis padha nang kuburan nyekar-nyekar. Iku. Setelah itu dari Sapikirep khusus yang dusun 1 sama dusun 2 itu sudah selesai Hari Raya Karo. Karena Desa Sapikirep 3 dusun memang lebar dan Ngelusari sama Pusumalang setelah selesai di Desa Sapikirep dusun 1 sama dusun 2 kita kepala desa melaksanakan di dusun 3 Pak. Di sana gitu juga Pak. Ya mulai awal datangi ping 7 sampai sesanti itu tadi ya sampai nyadan Pak. Pak, Ya. Sebagai Romo Dukun niku dibayar napa mboten Pak? Loh, ndak ada bayaran Pak. Cuma keikhlasan. Sekarang orang jauh-jauh keliling suruh mantra sewaktu misal ya seperti Pak Mudin lah. Nek menyan itu ada walaupun Rp1.000 yang penting ikhlas. Ndak ada penentuan bayaran Pak. Ndak ada itu. Kecuali kalau berangkat dari pemerintah sudah ada. Tapi kalau dukun, apalagi kalau saya loh Pak, pemangku.
Sekarang sembahyang tahlil selama 1 minggu, saya tidak minta gini, Pak. Apalagi kalau pemangku, Pak, seperti saya. Mulai awal ada orang meninggal dunia, saya tidak boleh rokok di situ, sudah, Pak. Ya tidak ngerokok di situ, tidak minum di situ. Selama 7 hari sebelum acara itu selesai, tidak boleh saya. Harus. Memang berat pemangku. Disuruh siapapun tidak boleh gini. Harus dilaksanakan upacara apa aja. Nggak boleh nolak juga. Ya tidak boleh nolak. Karena Tapi kalau tidak dikasih rokok, suatu misal jangan sampai minta. Dikasih walaupun selencer, Pak, itu jangan ditolak. Itu sudah dari Sang Hyang Widi. rezeki. Nah, rezeki. Jadi kita memang berat melaksanakan sebagai pemangku itu berat. Juga termasuk guru pasraman saya, Pak. Guru pasraman itu apa? Ya, didik murid-murid yang ada di pura-pura itu. Oh, Jangan- tiap hari apa itu kegiatannya? Nanti saya tak ikutan. Kalau di pasraman saya pikir biasanya giliran dulunya, Pak, tiap purnama tok. Oh, tiap purnama. Nah, saya sering waktu Pak Camat, Pak Julius, Pak, ya. Berapa kali saya diundang doa bersama di kecamatan, Pak, sama Pak Poyo itu, Pak. Umat Hindu ini diambil malam purnomo. Karena purnama ini kadang-kadang arek sapi kerep tiap pura ini melaksanakan bawa sajian ke pura diambil tanggal 16-nya. Ndak purnama nih. Sama Pak Camat. Orang Hindu diminta doa bersama keselamatan di kecamatan Sukapura malam tanggal purnama gampangnya, Pak. Yang Muslim hari malam Jumat Legi. Biasanya Pak Camat Julius gitu minta. Yang Kristen itu kadang berapa minggu itu ngumpul bersama. Jadi Pak Camat Julius itu minta doa bersama agama yang ada di Sukapura. Kalau pemilihan sebagai Romo Dukun itu apakah ditunjuk atau itu secara turun-temurun? Kadang temurun-temurun, kadang ditunjuk. Itu kalau ndak bakat, Pak, ndak nyantol mantra, Pak. Ya kalau berangkat ndak pakai mantra, Pak. Tapi kalau Romo Dukun, mantranya banyak, Pak. Ya kalau bakat. Kalau ndak bakat kan ndak apal kan percuma. Masa kita akan mau membaca mantra, masa baca buku, Pak. Kan ndak pantas namanya dukun. Seperti saya saja kadang melaksanakan hibur, kadang Om Pakulun Paduka Bathara Surya Candra Lintang Tenggara kinaksenan dene Sang Hyang Triyodasi saksi niki manungsa nira hangaturaken sekedhik tedalan saji hangaturaken bukti ming Sang Hyang Widi. Loh, suatu misal kayak gitu. Masa kalau Romo Mangku lihat buku gini, Pak, kan ya ndak pantas. Oh. Jadi kalau ndak bakat memang ndak bisa, Pak. Lah itu. Terus syarat untuk menjadi Romo Dukun itu apa? Syaratnya kita harus taat sama adat istiadat yang apa di desa. Jangan menyimpang dengan adat istiadat. Itu syaratnya. Dan kita harus jujur. Kita harus jujur. Harus jujur. Tidak boleh neko-neko. Jangan sampai nekan suatu misal sekarang umat saya, warga saya yang ada yang selamatan mau bancaan. Duh aku nyaluk duit isen. Tidak boleh. Seikhlasnya. Pak, saya kepingin mendengar mantra paling ampuh di Tengger atau doa paling ampuh di Tengger dengan bahasa Kawi tadi ya. Itu Ya bahasa Jawa ya. bahasa Jawa. Tadi itu bahasa apa tadi? Bahasa Sanskerta. Iya, saya sekreta. Ah, Kalau bahasa Jawa, Pak, hmm, bisa Bapak ngambil dari Romo Dukun ya, Pak ya. hmm. Itu bisa mengambil. Itu ada doa yang bunyinya ada yang gini, sak lumai bumi sak tinggi tekepi langit. Itu ada di Romo Dukun. Apa? Nanti Romo Dukun tak parani. Ya. Tak parani. Itu nanti ngomong sama saya sudah dibilangi Romo Dukun, Romo Mangku Karsutik gitu ya. Karena di Romo Dukun itu sudah kalau biasanya Pak sedekah desa itu ada mantra bunyinya yang nyelameti sak lumai bumi sak tingkepi langit. Iku basa Jawa, Pak. Jadi nyelameti sak lumai bumi ku walaupun manca negara sana kan sak lumai bumi, Pak. Dan juga sak tingkepi langit yang langit iku, Pak. Mantra dukun itu nyelameti ada di situ. Kalau Romo Mangku, Pak, kebanyakan Sanskerta, Pak. Sanskerta. Ya. Nah, saya ingin mendengar mantra atau doa-doa Sanskerta dari jenengan. Nah, menurut jenengan, mana mantra yang menurut sampean paling sering sampean doa Pakai. sering dipakai? Nah, Kali ya, ini, Pak. itu Kali mantra panugrahan, Pak ya. Nggih, monggo. Om manugrahum manuaram dewa dantun nugrahakem yarjanem sarpujanem nama sarwa nugrahakem
Dewa Dewi Mahasiddhiyatni Kadam Lasmidam Laksmi Desko Dirgayu Nirwigna Sukawardita Om Kring Anugrah Arcana Yonamu Nama Swaha Om Kring Anugrah Manahara Yonamu Nama Swaha Om Santi 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 Om. Itu mantra panugrahan, Pak. Minta pertolongan sama yang di atas. Artinya apa, Pak? Ya, minta pertolongan sama yang di atas, kita diberi keselamatan, ya. Diberi keselamatan, kalau kita selamat kan gampang gangsar mencari nafkah, rezeki, Pak. Itu mantra panugrahan. Itu biasanya dipakai tiap 5 hari sekali. Kalau orang Muslim di Jumatan, kalau orang Hindu dipakai 5 hari sekali kalau kliwonan, Pak. Kalau tadi yang bahasa bumi langit tadi itu Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, doa itu. Ya mantra, Mantra. mantra ini Pak Dukun juga. Itu penting. Itu biasanya ngobongnya Pak Dukun. Nah. Tapi kalau diminta seperti ini ya enggak ngobongnya enggak apa. Ya sih saya pingin ngumpulin mantra-mantra tiap desa. Oh, iya. Karena itu kan karena mantranya Pak Dukun sekarang ya Pak, satu di Tengger ini sudah disamakan Pak. Mantra-mantra Dukun Romo Pandita itu biar enggak boleh ngawur-ngawur. Sudah ada pakem tidak. Semuanya mantra Dukun mulai dari Sapi Kerep sampai Ngadisari itu sama Pak. Ada pakemnya. Kadang lihat sajen, kalau sajennya ada biakala, ada prayasita itu mantranya harus lengkap. Kalau cuma sekedar pejadi gitu ya sajen yang ada. Jadi kalau yang tidak ada jangan dibunyikan, kan gitu tugasnya pemangku. Jadi kita kan tidak bohong Pak. Seandainya kata kita suruh minum tapi minumnya tidak ada airnya, kan keliru Pak. Jadi kita sebagai pemangku mau mengucapkan itu sajen-sajen kita harus lihat apa yang ada. Tidak boleh nekan. Walaupun seka nasi 1 piring, kalau itu tok, ya itu tok yang diaturkan. Tidak boleh. Oke. Pak, Ya. terakhir, Mm. apa harapan jenengan agar anak-anak muda itu mau mendengarkan atau mencari tahu tentang cerita-cerita kearifan lokal masyarakat Tengger? Monggo. Lah kalau saya sebetulnya ide kayak itu yang bagus. Kalau anak didik kita yang gini, kalau ndak ada yang memberitahu, ada yang memberi solusi sama anak didik kita, itu mungkin belakangannya bakal gini Pak, bakal ambles, ndak bakal bangkit kan. Jadi kita sama-sama anak-anak apalagi masih SD, masih itu, saya sering-sering gitu. Ndak bosen-bosen. Karena apa? Nanti kalau ndak ada orang yang ngerti, yang memberitahu anak-anak itu, akhirnya besok ke depannya itu sejarah juga Sapi Kerep kan ndak tahu. Adat-adat yang didengar ndak tahu. Suatu misal, apa karo iku kan ndak gitu, Pak. Apa arti kesodo ndak ngerti kan. Padahal kesodo itu sampai bulan kesodo anak putu Adam termasuk umat Tengger, Pak ya. Itu Dek Kawai Bromo itu kan anak Joko Segoro Ranteng yang terakhir itu Pak. Itu yang ada di Kawah Bromo. Makanya setiap langkah bulan kesodo nek tanggal purnama anak putu Adam suruh labuh tandur tuwuh. Itu Pak ceritanya. Labuh tandur tuwuh. Nah, ngasih tandur tuwuh seperti hasil bumi Pak. Ada wortel 1. Sesaji itu ya. Sesaji. Tandur tuwuh itu Pak. Nggak minta roti, nggak minta Shanghai itu nggak minta di situ. Ada tomat 1 atau kentang 1, nah itu namanya tandur tuwuh Pak. Itu namanya tandur tuwuh. Oke. Itu sejarah Bromo Pak. Oke. Terakhir, pesan jenengan terhadap anak-anak muda sini apa? Nah, pesan saya Pak ya, mudah-mudahan anak-anakku atau siapa saja generasi penerus saya, mudah-mudahan bisa percaya sama adat istiadat yang ada di desa Sapi Kerep dan agama yang sudah melekat di kita itu harus dipahami. Kita mulai, makanya saya termasuk guru pasraman Romo Mangku itu tujuannya itu Pak, biar enggak gimana Pak ya, enggak semeraut gitu loh Pak. Termasuk saya itu pesannya gitu. Karena apa? Kalau enggak ada seperti saya termasuk Romo Mangku, Romo Dukun, itu nanti siapa ya Pak yang mendidik? Enggak ada Pak. Musnah Pak, bakalannya musnah. Jadi kita kalau sudah beragama, agama apa saja itu bagus Pak.
Tidak ada agama itu yang tidak bagus. Kalau yang tidak bagus itu hanya manusianya. Kadang salah kaprah gitu. Tujuan saya menitipkan sama anak-anak. Masa saya telusih sampai saya tua? Ya enggak kan. Saya makanya generasi penerus saya pelajari. Saya sering pelajari. Jadi cuma khusus Hindu, Pak. Kalau sudah hafal mantra sedikit-sedikit, kita harus siap disucikan. Tidak sekedar, harus siap disucikan. Dan orang yang sudah berkeluarga. Jadi tidak gampang kalau di Hindu, Pak ya. Ada tingkatan. Nanti kalau hafal mantra itu masih disucikan. Tidak ngawur, tidak akan melaksanakan sajen apa di pura, tidak gampang. Itu kalau Hindu. Nanti dipanggil orang melaksanakan perkawinan. Ya tidak gampang. Jadi kita harus betul-betul kita orang yang jujur. Yang berani sumpah, Pak. Tidak gampang, Pak, kalau jadi pemangku. Saya dipukul orang ya tidak apa-apa. Saya tidak akan memukuli orang. Yang penting saya pasrah hanya pada Tuhan, Pak. Yang mau reso. Itu saja, Pak, kalau tujuan saya.